dalam kondisi serba darurat, tetapi tidak mengurangi niatan dan keinginan baik kita untuk bisa sama-sama belajar dalam sebuah majelis. Kita bisa dipertemukan guna bersilaturahmi bersama-sama. Mudah-mudahan lewat pertemuan malam hari ini, ketika nanti kita pulang juga kita dapat bekal sesuatu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan juga kepada seluruh umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, para sekalian, mungkin izin juga Bapak Ustadz, Bapak Dr. Andes Rohimat Suswanto, mungkin sehubungan dengan kegiatan ini merupakan kegiatan pertama, jadi mungkin saya diminta oleh panitia untuk bisa menyampaikan sepatah kata dua kata sebagai pengantar terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi mungkin setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Yang pertama terkait dengan kegiatan malam hari ini. Jadi ini kegiatan yang memang baru kita inisiasi. Sekali lagi juga doa dan harapan terbaik kita mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga di masa-masa yang akan datang, malah saya berharap Adi Guna Sunda Kalem juga punya majelis taklimnya sendiri, yang mana itu perlu difasilitasi, perlu diakomodir oleh lembaga Adi Guna Sunda Kalem dalam rangka kita meningkatkan kapasitas lembaga dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi saya berharap juga meminta kepada rekan-rekan, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita semua bisa sama-sama belajar untuk senantiasa bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif seperti malam hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga perlu disampaikan, saya agak-agak mengambil atau mengadopsi sebuah konsep tentang pendidikan, karena kegiatan kita pada malam hari ini juga merupakan salah satu program dari kegiatan pendidikan dan kebudayaan, mengadopsi sebuah konsep yang menurut saya sangat bagus sekali. Saya berharap mudah-mudahan konsep ini juga ke depan bisa direalisasikan oleh Adi Guna Sunda Kalem, yang mana dari konsep itu mungkin perlu dikedepankan untuk diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwa konsep pendidikan itu setidaknya ada 3 pilar. Yang pertama itu pilar tentang karakter. Jadi Sunda Kalem dituntut ke depan ketika kita berusaha mengembangkan sebuah konsep pendidikan itu bisa mengembangkan pilar-pilar yang diantaranya yang pertama adalah karakter. Jadi pendidikan tanpa karakter itu nonsen. Dan karakter itu sendiri dibagi 2, ada karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral tentunya lewat kegiatan-kegiatan seperti ini mudah-mudahan juga bisa dikuatkan. Jadi karena agama Islam, agama yang kita yakini merupakan sumber etik, kita berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menumbuhkan karakter moral kita, berupa kebiasaan kita untuk bisa bersikap jujur, rendah hati dan sebagainya. Juga karakter kinerja, di mana kita juga dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang bekerja keras, kemudian juga pantang menyerah dan sebagainya. Kemudian pilar yang kedua itu ialah mengenai masalah literasi. Jadi ke depan diharapkan bahwa kita juga punya keterbukaan wawasan, dan kemudian yang ketiga juga berharap kita ke depan punya sebuah kompetensi yang menganut 5K. Yang pertama itu bahwa kita diharapkan ke depan dengan konsep pendidikan yang Adi Guna Sunda Kalem punya itu bisa lebih kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi kita bisa bekerja dengan pihak manapun dalam rangka kita menular hal positif yang bermanfaat buat masyarakat. Kemudian yang terakhir, mungkin yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga kepada rekan-rekan kalian sebagai pengantar tentunya, juga diharapkan bahwa kegiatan seperti ini karena bagian dari salah satu divisi program pendidikan dan kebudayaan yang ada di Adi Guna Sunda Kalem, saya tidak henti-hentinya mengajak kepada rekan-rekan sekalian
untuk kita bisa bersama-sama memperkuat dan mengembangkan potensi yang ada di diri masing-masing, karena kita mencoba untuk kembali ke hitohnya gitu ya. Jadi kalau sejauh ini banyak stigma atau penilaian yang cenderung negatif terhadap kumpulan-kumpulan orang yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu menjadi tantangan buat kita semua untuk bisa memberikan penjelasan dan mengedukasi masyarakat bahwa kehadiran kita tentunya dalam rangka membantu dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal-hal seperti itu perlu digarisbawahi sehingga kita bisa menghilangkan kesan ke depan bahwa Adiguna Sunda Kalem itu bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadi kita semua yang tergabung di Adiguna Sunda Kalem juga perlu disampaikan, semuanya itu pemimpin. Dan saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh Islam, salah satu pahlawan nasional, bahwa untuk menjadi pemimpin itu sama dengan menderita. Jadi jangan kaget juga kalau misalkan dalam perjalanan kita membangun Adiguna Sunda Kalem, kita di awal-awal berpayah-payah karena memang kita berangkat dengan kondisi dan keadaan dan sumber daya yang relatif terbatas. Tapi mudah-mudahan sekali lagi itu tidak mengurangi niat baik dan cita-cita kita semua untuk bisa bergabung dalam sebuah wadah dan memberikan manfaat buat masyarakat. Itu mungkin beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai pengantar untuk rekan-rekan sekalian. Sekaligus juga di kesempatan ini saya coba sedikit sampaikan pengumuman bahwa saya sendiri sebetulnya di luar bidang pendidikan sedang menggarap salah satu program di bidang lingkungan hidup gitu. Jadi saya juga nanti ke depan butuh support teman-teman bagaimana Adiguna Sunda Kalem ini tidak saja bisa bicara tentang konsepsi bidang pendidikan, tapi bidang-bidang yang lain juga kita harus punya konsep. Sepanjang itu manfaatnya buat masyarakat, tentunya ya kita harus dengan tekad yang kuat bisa mewujudkan dan merealisasikannya. Jadi untuk masalah informasi tentang program lingkungan hidup tentunya nanti ada bab khusus, saya akan membahasnya. Jadi demikian mungkin rekan-rekan sekalian yang bisa disampaikan. Sekaligus juga perlu diinformasikan yang terakhir sekali bahwa kegiatan kajian ini sifatnya interaktif. Jadi nanti setelah narasumber kita Bapak Ustadz Bapak Dr. Andes Bahimat Siswanto menyampaikan materi yang kebetulan mengangkat tema yang saya pikir sangat-sangat menarik, yaitu refleksi Islam dalam keseharian. Juga nanti bisa ada dialog beserta dengan rekan-rekan sekalian untuk mengajukan beberapa pertanyaan, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau nanti sebagai pengantar itu bisa dipertajam lewat diskusi bersama rekan-rekan sekalian. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menggagas acara ini. Mudah-mudahan segala ikhtiar yang telah diikhtiarkan untuk penyelenggaraan acara ini menjadi amal soleh buat panitia dan rekan-rekan sekalian. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.